Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Kang kula hormati para alim, sepuh bini sepuh, takmir masjid, pengurus beserta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, Al-Fakir akan menyampaikan materi singkat tentang alasan puasa itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah lain itu biasanya pahalanya itu dilipat gandakan 10 sampai 700 derajat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Tapi pahala puasa ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kenapa puasa Ramadan atau puasa itu sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antara alasannya para hadirin, meskipun sebenarnya kita tak butuh alasan, ini kita sudah yakin alias mantap. Kayak orang cinta pada seseorang, maka tak butuh dalil, tak butuh alasan. Pokok seneng, kan begitu. Tetapi dengan kita mengetahui alasan-alasan, maka menambah kemantapan kita di dalam beribadah. Apa alasan-alasan puasa itu istimewa? Para ulama banyak sekali memberikan alasan. Misalkan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari ada 9 alasan. Imam Nawawi dalam Syarah Muslim ada 6 alasan. Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif ada 3 alasan. Saya rangkum 4 alasan saja kenapa puasa ini kok diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama para hadirin, puasa ini istimewa karena puasa ini yang membalas langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam." Setiap amal ibnu Adam itu untuknya, illa shiyam, kecuali puasa. Huwali, adapun puasa itu milikku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas langsung. Nah, di sini para hadirin, puasa ini yang membalas langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa ini banyak unsur-unsur kesabaran para hadirin. Kalau kita bicara sabar itu ada 3, Pak. Bu, halo. Ibu-ibu, halo. Masih mendengarkan saya? Sabar itu ada 3. Yang pertama sabar atas ketaatan. Termasuk kita malam hari ini sholat isya berjamaah, sholat tarawih, kemudian sholat witir. Ini adalah sabar menjalankan ketaatan. Kemudian ada sabar menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, alias menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar yang kedua. Sabar yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah yang tidak mengenakkan, sing boten ngenakaken. Contohnya takdir sing boten ngenakaken niku ya napa, Bu, Pak? Nggih, sakniki niki musim napa? Musim corona. Semua terbatas, mau kemana-mana sulit, mau ke masjid juga agak terbatas, mau ke pasar juga terbatas, mau silaturahmi juga terbatas, termasuk isinya kantong terbatas, isinya dompet terbatas, ATM gengoten, ATM juga minta maaf ketika dipencet PIN, ATM-nya juga minta maaf, mohon maaf saldo Anda tidak mencukupi, ya seperti itu para hadirin. Nah, para hadirin berbahagia, kesabaran itu satu, sabar menjalankan ketaatan. Kedua, sabar menjauhi larangan. Dan yang ketiga, sabar terhadap takdir yang tidak mengenakkan menurut
kita. Nah, semuanya ini ada di puasa. Semuanya ini ada di puasa para hadirin. Coba bayangkan, puasa satu, sabar ketaatan ada di puasa. Sabar menjalankan yang haram ada di mana? Di puasa. Ketika puasa semuanya menjadi khusyuk. Sing biasa rasan-rasan tidak pernah rasan-rasan. Yang biasa ghibah tidak ghibah. Ada temannya ghibah. Orang itu begini-begini. Tolong mas, jangan ghibah. Ini saat berpuasa. Nanti aja habis berbuka ghibah. Seperti itu. Berpuasa ada ditinggalkan keharaman-keharaman di dalamnya. Dan di dalam puasa juga kita diberi kekuatan untuk menjalankan takdir sing boten enak. Bukankah puasa ini tidak enak? Perut senep, kerucuk. Biasa isu-isu mecel ora mecel. Biasa isu-isu madang ora madang. Biasa isu-isu ngipok ora ngipok para hadirin. Ini adalah kan tidak mengenakkan. Lah ketika kesabaran ini ada di mana? Ada di puasa. Oleh karenanya yang membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya puasa ini istimewa. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, puasa ini istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena puasa ini relatif aman dari riya. You understand riya? Bu, Ibu, biasa dalem, saiki nggih. Biasa lo dalem. Ibu. Nah, mbok yo ngoten. Orang berpuasa itu relatif aman dari riya. Soalnya enggak kelihatan para hadirin. Jadi orang puasa itu tidak terlihat. Kalau sholat terlihat, bersedekah terlihat, membaca Al-Quran terlihat, bersedekah terlihat, umroh haji terlihat, sholat berjamaah terlihat. Tapi puasa ada yang tahu nggak? Nggak akan ada yang tahu. Lah ini kenapa kok puasa itu istimewa? Karena puasa itu relatif aman dari riya, relatif aman dari pujian manusia. Karena sulit dibedakan orang yang puasa dengan orang yang tidak berpuasa. Ini alasan kedua kenapa puasa itu istimewa. Karena memang kita berpuasa ini adalah ingin mendapat keridhaan Allah, sehingga ini aman dari riya, tidak terlihat di dalam pandangan manusia. Ini alasan yang keberapa, Pak? Kedua. Yang ketiga para hadirin, alasan kenapa istimewa puasa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alasan yang ketiga adalah karena puasa ini memang disandarkan kepada Allah. Memang disandarkan kepada Allah. Karena ulama sepakat ibadah yang paling afdal itu sholat. Ibadah yang paling afdal itu sholat. Sholat 5 waktu itu ibadah yang paling afdal. Tetapi kenapa kok puasa ini juga istimewa? Alasannya seperti ini. Ibaratkan Allah menyebut Baitullah, rumah Allah. Yang dimaksud Baitullah di mana, Pak? Ka'bah, Masjidil Haram. Bukankah Baitullah itu bukan hanya di Masjidil Haram? Termasuk Ar-Riyadh ini adalah Baitullah, rumahnya Allah. Tapi yang Allah sebut adalah Baitullah, yaitu Ka'bah. Atau Allah di dalam Al-Quran menyebut Naqatullah, untone Allah. Pernah dengar untanya Allah? Yaitu mukjizatnya Nabi siapa adik-adik? Nabi Soleh. Ketika Nabi Soleh berdakwah kepada kaum siapa? Kaum Samud, kelem manut. Kemudian kaum Samud itu minta bukti kalau anda benar-benar Nabi, tolong keluarkan unta dari batu tersebut. Maka dengan izin Allah keluar unta betina yang bunting. Dikenal dengan untanya Nabi Soleh. Tapi karena kaum Samud ini memang metel, bahasa Aremane napa? Ndablek. Maka ada yang beriman, ada yang tidak beriman, bahkan berencana untuk membunuh untanya Nabi Soleh itu tadi para hadirin. Dan juga berencana membunuh Nabi Soleh juga. Setelah membunuh untanya Nabi Soleh, maka 3 hari Nabi Soleh memberikan ancaman, Anda kalau tidak bertobat maka azab Allah akan datang 3 hari setelah ini. Maka terbukti adab Allah datang kepada umatnya Nabi Soleh, itu kaum Tsamud. Ini adalah contoh Naqatullah, untone Allah, Baitullah, rumahnya Allah. Begitu juga puasa.
puasa ini disandarkan kepada Allah karena memang puasa ini istimewa. Padahal amalan lain juga banyak yang istimewa. Salat, zakat, puasa, haji itu sama istimewa. Tapi karena puasa ini juga istimewa, maka disandarkan kepada Allah. Wa ana ajzi bihi, saya yang langsung membalas puasa orang yang berpuasa. Ini yang ketiga. Yang terakhir, alasan kita berpuasa, yang terakhir, alasan puasa itu diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah memberikan keistimewaan pada puasa karena puasa ini adalah sama dengan perilaku kemalaikatan. Malaikat tidak tidur, malaikat tidak makan, malaikat tidak menikah. Sedangkan kita butuh makan, butuh minum, butuh menikah. Ini adalah 4 alasan kenapa Ramadan ini, puasa ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima puasa kita, menerima amal ibadah kita, dan Allah segera mengangkat pandemi ini, dan yang ada di garda terdepan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah meninggal karena wabah ini diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih ada ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.